Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zinti Rotunisa dari kelas 4 Perbankan Syariah A. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai perhitungan analisis korelasi dengan SPSS. Di antaranya yaitu ada analisis korelasi produk momen, korelasi Rex-Spearman, dan korelasi data kualitatif. Kemudian yang pertama, saya akan menjelaskan korelasi produk momen berdasarkan soal ini. Nah, di sini terdapat dua variabel. Variabel X-nya yaitu tabungan per bulan dan variabel Y-nya yaitu pendapatan per bulan. Selanjutnya kita masuk ke aplikasi Excel terlebih dahulu sebelum kita masuk ke SPSS. Di sini kita masukkan dua variabel yang ada dalam soal tadi yaitu variabel tabungan dan variabel pendapatan. Kemudian isikan angkanya di sini. Setelah itu kita masuk ke SPSS. Kita ke variabel view. Kemudian kita masukkan variabel tadi yang ada dalam soal yaitu variabel tabungan dan variabel pendapatan. Untuk measure-nya itu kita menggunakan nominal. Untuk label ini digunakan untuk memperjelas nama variabel. Misalnya di sini tabungan per bulan. Dan pendapatan per bulan. Setelah itu kita masuk ke data view. Nah, di sini sudah ada nama variabel tadi. Kemudian kita masukkan data-datanya yang diambil dari Microsoft Excel tadi yang sudah kita buat dengan cara mengcopy. Untuk menghitung korelasi produk momen, yang pertama itu kita klik analyze, kemudian kita pilih correlate, kemudian pilih bivariate. Setelah itu masukkan variabel tabungan dan pendapatan ke kolom variabel. Jangan lupa centang yang persen dan yang two-tailed, kemudian oke. Ini yang merupakan hasil perhitungan analisis korelasi produk momen. Dari hasil perhitungan ini diketahui bahwa nilai korelasinya yaitu 0,981 dan nilai signifikansinya yaitu 0,000 dan banyaknya sampel yaitu ada 10. Dari hasil analisis korelasi produk momen tersebut itu diketahui bahwa tabel korelasi menunjukkan nilai R-nya yaitu 0,981 dan nilai signifikansinya juga diketahui sebesar 0,000. Dari nilai signifikansi yang diketahui tersebut yaitu sebesar 0,000 itu lebih kecil daripada taraf signifikansi yang disyaratkan yaitu sebesar 0,05 sehingga HO-nya itu ditolak dan HA-nya diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa ada korelasi secara signifikan antara tabungan per bulan dengan pendapatan per bulan. Selanjutnya yaitu perhitungan tentang korelasi Rex-Spearman berdasarkan soal ini. Dari soal ini itu ada dua variabel. Yang pertama variabel X-nya yaitu nilai matematik dan variabel Y-nya yaitu nilai statistik. Seperti biasa kita ke Excel terlebih dahulu. Di sini kita masukkan variabel X dan variabel Y-nya yaitu matematik dan statistik. Kemudian masukkan angka-angka yang ada pada soal tadi. Setelah itu kita ke SPSS. Seperti biasa kita ke variabel view. Di sini masukkan variabel matematik dan variabel statistik.
Untuk measure-nya itu masih sama, kita menggunakan nominal. Di sini pada label kita tulis nilai matematik dan nilai statistik. Setelah itu kita ke data view. Nah, di sini sudah ada nama variabelnya. Kemudian seperti biasa kita mengcopy datanya dari Excel. Untuk menghitung korelasi rank Spearman, kita klik Analyze, kemudian korelasi, kemudian bivariat. Seperti biasa, kita masukkan variabel nilai matematik dan nilai statistik ke dalam kolom variabel. Setelah itu, kita centang yang Spearman, kemudian uncentang yang persen. Seperti biasa, ini masih sama, itu to toilet, kemudian oke. Ini merupakan hasil perhitungan korelasi rank Spearman. Dari sini kita ketahui bahwa nilai korelasinya yaitu 0,975 dan nilai signifikansinya yaitu 0,000 dengan jumlah sampel 12. Dari hasil analisis korelasi rank Spearman tadi itu menunjukkan bahwa nilai korelasinya yaitu 0,975. Dari nilai korelasi 0,975, kita kalikan dengan 100 maka menjadi 97%. Itu menunjukkan bahwa korelasi antara nilai matematik dengan nilai statistik itu sangat kuat. Diketahui juga nilai signifikansinya yaitu sebesar 0,000. Dari nilai signifikansi yang diperoleh tadi itu lebih kecil daripada taraf signifikansi yang disyaratkan yaitu sebesar 0,05 sehingga HO ditolak dan HA-nya diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa ada korelasi secara signifikan antara nilai matematik dengan nilai statistik. Dan yang terakhir, ini saya akan menjelaskan mengenai perhitungan korelasi data kualitatif berdasarkan soal ini. Di sini diketahui dua variabel. Yang pertama, variabel tingkat kerajinan dan variabel asal pekerja. Kita masuk ke aplikasi Excel. Di sini kita buat datanya terlebih dahulu. Datanya itu dibuat dengan menggunakan kode. Untuk kategori tingkat kerajinan, untuk yang rajin diberi kode 1 dan yang kurang rajin diberi kode 2. Dan untuk kategori asal pekerja, yang dalam kota diberi kode 1 dan yang luar kota diberi kode 2. Selanjutnya, kita buat tabel seperti ini. Tabel ini nantinya mempermudah kita dalam memasukkan data ke SPSS. Setelah itu, kita masuk ke SPSS. Variabel view, kemudian kita tulis variabel tadi. Berhubung ini data kualitatif, maka desimalnya itu 0. Untuk label itu kita perjelas lagi nama variabelnya. Untuk measure-nya itu seperti biasa menggunakan nominal. Setelah itu kita ke data view. Nah, di sini sudah ada nama variabelnya. Kemudian kita masukkan data yang ada pada tabel Excel tadi. Untuk kategori tingkat kerajinan kita kode yang ini. Kita copy kode yang ini. Kemudian kita paste di
variabel tingkat. Dan yang kategori asal pekerja juga sama. Kita copy terlebih dahulu. Kemudian kita paste. Setelah itu untuk menghitung analisis korelasi data kualitatif, kita masuk ke analyze, kemudian deskriptif statistik, kemudian cross tab. Variabel tingkat kerajinan ini dimasukkan ke kolom row, dan asal pekerja ini dimasukkan di kolom. Untuk statistik, ini kita centang yang chi-square, dan pada nominal kita centang pada kontingensi koefisien. Kemudian kita continue, kemudian kita OK. Ini merupakan hasil analisis korelasi data kualitatif berdasarkan soal tadi. Berdasarkan hasil analisis korelasi data kualitatif tadi, itu dapat diketahui bahwa nilai chi-square-nya yaitu 1,587 dan nilai kontingensi koefisiennya yaitu 0,175. Kemudian untuk melakukan pengambilan keputusan berdasarkan nilai signifikansinya, itu jika nilai signifikansinya itu kurang dari 0,05, maka artinya HO ditolak dan HA-nya diterima. Ya, jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05, maka artinya HO diterima dan HA ditolak. Kemudian kita lakukan pengambilan keputusan dan kesimpulan hasil uji chi-square. Berdasarkan hasil analisis korelasi tadi, itu diketahui bahwa nilai signifikansinya pada uji persen chi-square yaitu sebesar 0,208. Karena nilai signifikansinya itu lebih besar dari 0,05, maka disimpulkan bahwa HO-nya itu diterima dan HA-nya itu ditolak. Dengan demikian dapat diartikan bahwa tidak terdapat hubungan antara tingkat kerajinan dengan asal daerah. Sekian penjelasan mengenai perhitungan analisis korelasi menggunakan SPSS. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.